Jadi kalau kami ini adalah suatu penguatan aja dari manajemen yang ada, contohnya dengan kita menempatkan dan kita mining very serius untuk penyihatan Garuda, tidak hanya dari segi operasional tapi juga dari segi penguatan sumber daya manusia. Ini serius karena di dalam Garuda ini mungkin saya sambil contoh Garuda dulu ya, baru nanti saya sampaikan ke perusahaan lainnya. Di dalam Garuda ini kita juga menginvestasikan dana yang tidak kecil ya. Kita sudah kucurkan $400 juta dan kemungkinan akan bertambah. Jadi kita melihat bahwa manajemen memainkan peran yang sangat-sangat penting, dan oleh sebab itu karena revisi undang-undang juga sudah dibuka, kita bisa menaruh ekspat di level manajemen dan dengan background yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat contoh dari Garuda ini adalah pertama yang sudah berkarir 25 tahun di Singapore Airlines, yang kedua adalah sudah berkarir juga sangat-sangat lama di Air Iberia, di 3 perusahaan atau 4 perusahaan penerbangan lainnya. Jadi itu yang kita untuk Chief of Transformasi, karena memang dibutuhkan transformasi yang sangat signifikan dari Garuda. Dan pertanyaan berikutnya pasti kan apakah ini akan diberlakukan di BUMN lain kan? Kita akan analisa, kita juga tidak akan kita tidak akan ini perlu ekspat. Kita benar-benar analisa bahwa ekspat yang kita bawa ini di BUMN itu memang bisa memberikan transfer of teknologi, knowledge, dan juga lebih membawa BUMN kita ini dengan standar ke Bapak Presiden, standar internasional dengan pengalaman yang lebih panjang gitu. Jadi standarnya baik dari secara good governance-nya, tata kelolanya juga itu sangat-sangat kita tingkatkan. Kembali lagi supaya ini berjalan dengan baik, optimal, dan kita juga mencoba untuk mengurangi atau mereduksi secara total hal-hal mungkin yang bisa negatif yang kita temukan dalam BUMN ini yang sifatnya adalah korupsi atau yang lain-lain. Itu yang coba akan kita berantas secara total. Dari mana yang biayai dia sendiri, kan orang yang taruh duitnya di situ. Dia taruh duitnya di situ di Indonesia. Kita tidak pajakin waktu dia naruh, tapi waktu dia menginvestasikan dari proyek-proyek Indonesia kita pajak, dan kita menjamin kerahasiaannya dan menjamin keamanannya. Dan itu yang saya katakan, kita membutuhkan mereka membutuhkan confidence dan trust pada pemerintah Indonesia. Makanya kita harus membuat special economic zone, dan juga betul-betul itu berlaku ya seperti apa yang berlaku di tempat-tempat internasional yang lain. Dan itu kita harus, karena betul-betul menggaransi bahwa uang dia itu tidak hilang. Bulan depan. Jadi nanti saya rapat, mungkin kalau tidak keliru ya 17 besok ya 18. Ya, minggu depan saya rapat dulu mendengarkan evaluasi dari hasil Banyuwangi. Makanya saya bilang kita harus betul-betul melakukan studi yang baik, ya, proper study dan uji coba ini. Nah, saya akan dengarkan laporannya nanti. Kalau uji coba itu nanti berhasil, saya usul Presiden untuk tadi bulan Maret, April, Mei. Antara itu kita launching secara nasional bersama Presiden World Bank, dan semua buatan dalam negeri. Ya, semua sampai hari ini kita belum keluar uang. Kita menggunakan apa yang ada di dalam negeri. Ada namanya Tubagus itu, nama Andika di situ, anak-anak muda yang ngerjakan. Dan itu sebabnya saya masih minta kemarin anak-anak muda dari ITB, UI, UGM itu disuruh ikut dalam ambil bagian. Karena ini proyek rame-rame, proyek negara.